Halo, selamat datang kembali di Rumah Alfa, konten yang menyediakan tips dan review properti di sekitar kita. Sobat, kebayang nggak kamu punya rumah yang bisa ngebuat kamu ngerasa healing untuk sementara waktu? Ya, kalau kamu lagi penat atau capek karena kerjaan numpuk, nah kamu nggak perlu healing ke gunung atau ke pulau manapun gitu untuk dapat udara fresh dan pemandangan hijau. Cukup kamu punya rumah di sini aja, dan itu bisa kamu dapetin di sini. Permata Residen, kayak namanya aja udah harus effort dulu ke sini. Yap, tapi emang bener kalau kamu mau punya hunian yang kayak gini, emang gak gampang. Karena perlu tenaga ekstra, karena lokasinya yang agak ke pinggiran kota Palembang. Walaupun kalau udah nyampe ke sini, kayaknya worth it ya, masih hijau banget. Sebenarnya kalau dilihat dari jenis propertinya, ini sih segmented. Kalau kamu tipe yang mobilitas tinggi, ngantor tiap hari, pulang malam, ataupun kerjaannya harus mobile tiap hari, saya mungkin nggak nyaranin. Karena bakal capek banget. Jadinya bukan healing lagi, tapi ngabisin waktu dan tenaga, yang pastinya bikin kamu tambah stres. Nah, tapi kalau kamu tipenya yang kerja WFH atau cuman cari rumah kedua yang bisa kamu datangi pas weekend bareng keluarga, ini cocok banget. Jalan-jalan sekalian bisa refresh dari penatnya kota. Sebenarnya ini sih nggak jauh-jauh amat. Lokasinya ada di Jalan Palembang Betung, kilometer 14. Ya, walau bukan di kota Palembang, tapi masih bisa dijangkau sekitar 1 jam dari pusat kota. Untuk spesifikasi rumah ini termasuk tipe rumah subsidi dengan bangunan full batu bata. Yang saya suka dari sini kayaknya warnanya itu gonjreng warna-warni gitu. Jadi berasa lebih hidup. Untuk luas tanah sih standar ya, 84, 7 kali 12 meter dengan luas bangunan 36 yang artinya masih ada sisa tanah 3 meter di depan dan 3 meter di belakang. Plus 1 meter di samping yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jadi akses masuk alternatif selain pintu depan. Untuk kualitas bangunan sih saya suka, walaupun minimalis tapi kerasa kokoh banget. Pengerjaannya kayaknya nggak asal-asalan walaupun ini kelas rumah subsidi. Untuk fasilitas listrik masih menggunakan tipe token 1300 watt dengan instalasi yang masih menggunakan tiang listrik. Nah, yang saya suka adalah walaupun menggunakan sumur, tapi pembuatan sumurnya itu rapi, nggak asal-asalan, bener-bener di semen dan rapi, karena masih banyak tipe rumah subsidi yang menggunakan sumur tapi nggak lebih baik daripada ini. Beralih ke interior, tapi sayangnya untuk kali ini saya belum bisa melihat interiornya yang udah jadi karena ada miskomunikasi dengan pihak terkait sehingga pas saya datang memang nggak ada yang pegang kunci untuk show unitnya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa lihat dari interior yang belum selesai sih, tapi dengan banyak kekurangan. Tapi saya akan kasih juga foto interior yang udah jadi bisa kebayang gimana sih interior yang sebenarnya. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf karena di video kali ini hasilnya agak jelly-jelly gitu karena ada settingan yang kurang pas di kamera. Jadi harap dimaklumin aja. Untuk interiornya terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kamar utama dibuat lebih besar dari kamar kedua, yang sebenarnya bisa jadi plus minus juga. Sekali lagi pengerjaannya cukup rapi lah ya untuk tipe rumah subsidi. Ya apa yang kita harapkan lagi lah. Syukur-syukur dikasih full batu bata.
Karena di tempat lain masih banyak yang pakai batako untuk tipe rumah subsidi yang kayak gini. Nah, ini hasil interior yang sudah jadi, masih full keramik, full plafon, dan masih cakep juga sih. Dan terakhir yang saya soroti adalah saluran air, di mana sangat penting untuk sebuah komplek perumahan. Karena jalannya nggak pakai paving block, jadi salurannya jadi hal yang paling penting untuk bertumpunya jalan air. Kalau saya lihat sekilas sih selokannya cukup besar, walaupun memang nggak semuanya disiring alias dipermanenkan dengan semen, tapi overall cukup bisa menampung jalannya air. Dan sebagai informasi, pas saya kesini itu malamnya hujan deras banget, tapi saya nggak ngeliat genangan-genangan air di jalan sini, jadi masih terbilang aman dari banjir. Yap, itulah review singkat kami tentang Permata Residen, worth it for healing tapi dengan berbagai catatan. Untuk kualitas bangunan oke banget, untuk lokasi balik lagi sangat segmented. Beberapa perhatian seperti jarak dan jalan masuk komplek yang masih belum dicor menjadi catatan kami. Intinya balik lagi ke sobat, apakah spesifikasi seperti ini yang sobat butuhkan? Karena beda orang, beda juga selera dan spesifikasi yang dibutuhkan. Akhirnya terima kasih banyak untuk perhatiannya dan jangan lupa like dan subscribe untuk membangun channel ini. Saya Alfa, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.